wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala umuri dinina. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah nikmatul Islam wal iman wa kafa bi mu'min. Ini bagian duanya sob ya, isoman tanpa obat, tanpa apapun. Ternyata dengan sholat dan wudhu aja alhamdulillah bisa sembuh. Jadi intinya nafas itu yang saya sadari, ibrah atau pelajaran yang saya dapatkan adalah apa sekarang ini. Ternyata sholat itu luar biasa sob. Kalau kita lakukan dengan pernafasan dan ternyata dapetin kenikmatan ibadah itu luar biasa. Saya tidak dapetin kenikmatan ibadah ketika sakit sob. Itu ternyata ruginya luar biasa. Dan saya sampai sholat tuh sampai baca Al-Ikhlas aja sampai ngulang 3-4 kali gitu. Dan bacaan lain udah nggak bisa soal karena nafasnya pendek gitu. Jadi saya contoh surat-surat yang agak panjang yang hafalan saya yang lain, wasyamsi atau apapun itu susah gitu. Nggak bisa, nggak hafal. Bukan nggak hafal, nggak bisa, otak kita udah tinggal 60% dan itu pernapasan kita nggak kuat gitu. Dan itu pasti batuk. Jadi saya sampai berpikir ini, kalau saya biarin aja. Seandainya saya mati pun ketika saya sholat ya, sholat itu saya nggak masalah gitu. Dan saya paksakan sholat itu luar biasa, ternyata berat sob. Kalau kita lagi sakit, otak tinggal setengah, sholat beratnya luar biasa. Jadi saya paksa pertama saya bukan dari sholat sunat dulu, sholat fardu dulu, dan itu kadang-kadang beratnya luar biasa gitu. Setelah itu ternyata tambah parah, nafas sudah gak bisa apa-apa, saya tambahin sholat sunnah gitu. Gak bisa juga saya tambahin tahajud sob. Dan itu batuknya, waduh sob. Bener-bener 2 rakaat bisa 15 menit hanya untuk batuknya 10 menit dan lebih gitu. Dan itu apalagi pada posisi proning, jadi pas posisi sujud itu luar biasa. Dan ternyata sholat itu luar biasa sob. Kita pertama pernafasan diajarkan pada saat posisi berdiri dengan nafas tegak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu nggak bisa sob. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin sampai kayak gitu seperti itu luar biasa. Ternyata nikmat sekali sholat itu. Apalagi sholat di masjid itu. Dengarkan ustadznya yang jadi makmum dengan imam yang baik gitu, dengan bacaan yang baik. Oh kenikmatannya luar biasa. Dan ibrah pelajaran bagi saya adalah apa? Tidak ada kenikmatan lain di dunia ini meskipun sekarang lagi corona atau apapun kecuali dengan sholat sob. Makanya tadi barusan isya saya paksakan zuhur, maghrib segala macam subuh segala apalagi subuh gitu. Luar biasa. Dan kalau bisa saya mudah-mudahan doakan mudah-mudahan saya bisa istiqomah sholat tahajud gitu, tahajud dan witir gitu. Dan alhamdulillah kalau witir saya istiqomah gitu. Jadi tahajud dan witir kita lakukan gitu. Ini saya posisi sholat tahajud pun di luar langsung di langit ikutin pelajarannya ini Profesor Muhammad Soleh, Dokter Profesor Muhammad Soleh gitu. Jadi untuk sholat tahajud langitan dan alhamdulillah efeknya luar biasa, pernapasannya luar biasa sob. Saya sekarang udah 95% pulih dan udah hampir 98% gitu. Jadi kalau napas panjang agak batuk dikit tapi kebanyakan enggak gitu. Dan ternyata apa? Itu kenikmatan yang luar biasa sob. Dan luar biasanya apa coba? Saya tuh pasrah pada Allah gitu. Saya belajar untuk pasrah dan pelajaran bagi saya jangan sampai kita sakaratul maut atau kita gimana gak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau kita bisa beristighfar. Itu susahnya mungkin luar biasa gitu. Karena pada sholat pun saya kemarin itu kayak ngawang-ngawang sholatnya. Bener-bener kayak gimana gitu. Dan itu gak enak sob. Dan ternyata dunia itu tidak ada gunanya kalau nafas kita lagi dipegang sama Allah gitu. Dan luar biasa, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran. Dan hanya dalam minggu ketiga saya sudah mulai baikan gitu. Jadi minggu kedua tuh parah-parahnya sampai nafas susah, tidur gak bisa. Bayangin, nafas berat, terus nafasnya pendek-pendek, terus udah gitu yang ketiga tidak bisa tidur malam itu karena batuk segala macam-macam. Oh tambah lagi satu, pinggang saya sakit sob, luar biasa sakitnya. Jadi bayangin mau tidur tuh gak bisa sob, susah gitu. Pinggang sakit, jadi akhirnya duduk di situ saya duduk sambil gimana. Jadi tidur sambil duduk kan susah juga gitu. Bahkan jadi pinggang sakit, perut mual-mual, muntah-muntah, udah gitu batuk, terus gak bisa tidur, napas pendek, waduh, subhanallah. Dan hanya pasrah aja. Dan saya orangnya gitu, saya pasrahin, saya yakin ya Allah, saya mati biarin aja ya Allah, tapi matikan saya dalam husnul khotimah gitu. Dan alhamdulillah ternyata pembelajaran saya ketika sampai detik saya sampai melayang tadi itu ternyata pelajarannya adalah apa? Sholat itu lebih berharga dari dunia dan dengan seisinya. Betul tadi, sholat subuh 2 rakaat kan itu. Jadi sebelum subuh itu, sholat fajar itu melebihi dunia dan seisinya. Jadi anggapan itu benar sob. Jadi saya menyadari di situ Allah memberikan pelajaran bagi saya. Dan alhamdulillah sob, saya optimis kembali sekarang ini. Meskipun COVID dan yang lainnya. Dan ada pertanyaan kemarin waktu saya nunjukin
optimalisasi aset saya punya kebun itu tanah kosong, itu tanah yang gimana, yang udah bebas riba. Itu kok komennya, "Enteng amat ngomongnya Cap," katanya. Mudah-mudahan Allah meridhoi Anda gitu. Memang enteng kelihatannya. Kalau Anda mungkin Anda Cap Ridwan punya tanah hektaran segala macam-macam. Saya punya luar biasa banyak gitu. Dan itu ketika saya melakukan investasi itu ketika itu 25 tahun lalu, 28 tahun lalu. Ketika harga tanah itu murah sekali itu saya beli. Tapi saya posisi dulu sering beli yang luas-luas itu, bukan yang pendek-pendek. Jarang saya beli di atas di bawah 3.000 atau 4.000 jarang gitu. Di atas 3.000 meter gitu. Dulu saya punya tanah di Bedugul, di atasnya masjidnya, di atas masjid Bedugul itu Baturi itu di Bedugul. Itu strategis banget itu. Tapi akhirnya saya jual semua. Jadi saya jual, saya nutupin hutang-hutang riba saya dan yang lainnya. Dan saya tetap yakin insya Allah saya bisa selesai dengan hutang riba saya tahun ini. Yakin aja gitu loh. Kenapa? Kayak saya nggak punya uang, nggak usah mikirin uang segala macam. Yakin. Dan ketika saya sakit pun saya yakin pada Allah gitu. Jadi saya yakin bisa sembuh, dan ternyata sholat itu menyembuhkan sholat dan wudhu itu. Jadi wudhu itu bersihkan hidung dan yang lainnya segala macam-macam, dan harus kita nikmati loh. Sholat pun sama. Kalau bisa jangan lepas sholat rawatin dan juga tahajud sama witirnya gitu. Dan itu alhamdulillah sob, itu yang menolong saya sehingga ketika saya setengah sadar, bayangin loh, saya di sini terkapar sendirian, anak istri saya, karena saya punya tanggung jawab jangan sampai sakit saya menyebarkan ke anak istri apalagi orang lain, kasihan gitu. Jadi saya langsung isoman di sini segala macam-macam, dan saya tidak makan apapun, hanya madu, terus maksakan makan pisang supaya ada asupan, dan efeknya sekarang ini perut saya nggak gendut lagi sob. Jadi saya turun 5 kilo nggak gendut lagi. Biasanya saya tidak bisa kurang dari 75 kilo, sekarang saya bisa 72 gitu. Mudah-mudahan saya bisa stabil di atas 70. Jadi saya bukan dibilang Pak Ridwan gendut lagi sekarang, alhamdulillah udah sispek sekarang. Tapi tinggal kesehatan dipertahankan. Ternyata napas itu penting sekali. Semoga ini jadi pembelajaran bagi kita semua. Jangan panik sob ketika ini. Saya tidak panik ketika saya gimana. Karena saya udah pasrah, kalau saya meninggal ya biarin aja meninggal gitu. Kan nyawa saya segala macam di tangan Allah semua itu. Yang penting saya bisa sholat itu. Saya paksakan sholat. Termasuk luar biasa. Dan sekarang saya udah bisa ke masjid dan alhamdulillah nikmat sekali sob. Jadi kenikmatan itu ternyata tidak ada kenikmatan lain ketika selain sholat. Jadi intinya apa sekarang nih? Dunia ini meskipun covid segala macam-macam, kenapa saya tenang? Karena saya, sampai istri saya juga bilang, "Mas tuh enak amat sih." Jadi bukan Anda yang ngomong gitu. Istri saya lagi stres gini-gini ngatur keuangan bla 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 segala macam, sampai nangis-nangis. "Kok Mas tenang aja?" Ya udah tenang aja, ngapain dipikirin juga. Kalau dipikirin tidak selesai, ngapain kita pikirkan gitu. Jadi kalau Anda hutang punya dipikirin kalau nggak selesai, ngapain dipikirkan? Minta aja sama Allah. Saya yakin itu iya, sob. Dan selesai iya. Dan saya sudah ngalami, saya dapat rezeki yang kadang-kadang tidak disangka-sangka dan bisa lepas gitu. Keinginan saya maunya tiap tahun tuh tahun satu dulu 2020 saya ingin bebas riba selesai semua. Ternyata nggak selesai, cuma selesai gimana? Diselesaikan tiap tahun tuh dua sertifikat bisa tarik, dua sertifikat saya tarik gitu. Dan ya itu syukuri aja. Dan saya sekarang yakin, saya ingin jadikan keinginan saya menjadi kebutuhan. Ya Allah, saya butuh banget bebas riba gitu. Tinggal 3 titik lagi saya harus lepas gitu. 3 titik lepas berarti udah selesai semua gitu. Dan saya ikhlas, ya Allah, saya mau jual apapun. Saya punya kos-kosan 500 meter ya, 14 kamar. Terus saya punya kantor, punya pabrik, punya workshop, punya villa segala macam. Mana yang laku? Meskipun event itu kantor saya laku, silakan ya Allah. Yang penting saya bebas riba gitu. Dan saya sekarang udah tahu niatnya, motivasi kuahnya seperti itu gitu. Saya sekarang ini apapun, kehilangan apapun saya udah siap gitu. Dan saya nggak masalah, hilang nggak masalah. Kenapa? Saya pun lahir tuh nggak punya apa-apa, datang ke Bali juga sama, segala macam-macam. Saya udah, dan istri saya udah alhamdulillah udah pasrah gitu. Udah ini juga. Jadi kalau orang kadang-kadang tobat riba, tapi bukan karena tobat bersungguhan gitu. Karena dia kesulitan untuk bayar bunga bank dan takut rumahnya disita gitu. Nggak apa-apa, itu udah bagus gitu. Intinya gini, jadikan itu menjadi kebutuhan Anda gitu, tobat riba itu. Jadikan itu Anda takutnya pada Allah sekarang ini. Jangan hanya takut dengan bank gitu. Kalau Anda udah takut dengan Allah, insya Allah semua beres gitu. Dan rekan-rekan saya yang udah bebas itu luar biasa seperti itu niatnya gitu. Dan jangan takut miskin ya, karena insya Allah kalau Anda punya masih muda segala macam bisa balik lagi untuk menjadi kaya, dan saya sudah ngalaminnya. Saya tuh banyak salah, kalau ngucapin salah saya banyak salahnya, kalau kurang saya banyak kekurangan. Saya ini orang bodoh, orang fakir yang harus belajar setiap hari, dan saya hanya ingin berbagi aja. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda mau join WA grup saya 081557570 4 kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.